Ya pemirsa, saat ini saya tengah berada di kantor Bawaslu Republik Indonesia dan kita akan membahas mengenai bagaimana persiapan pemilu di tahun 2024. Saat ini saya tengah berada dengan Bapak Abhan selaku Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak Ayu. Alhamdulillah baik Pak. Pak, kita lihat sekarang waktu untuk mempersiapkan pemilu ini di tahun 2024 adalah 2 tahun lagi. Kalau kita lihat ke belakang Pak, sebenarnya apa sih yang berbeda dengan pemilu di tahun sebelumnya? Pemilu di tahun 2024 ini kira-kira tantangannya seperti apa? Oke. Kalau bicara yang berbeda adalah soal keserentakan ya. Oke. Ini kan dalam tahun yang sama ada pemilu 5 surat suara dan ditambah 7 surat suara untuk pemilu kepala daerah. Itu aja yang membedakan. Oke. Tapi kalau secara regulasi sama, undang-undangnya sama, Undang-Undang 7 2017 yang pernah dilaksanakan di tahun 2019 untuk pemilu 2019. Pilkadanya juga sama dengan Undang-Undang 1 2015 yang pernah dilakukan menjadi dasar pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pilkada serentak 2015, 2017, 18 dan 2020 yang terakhir kemarin. Ya, itu saya kira hal yang ada persamaan dan ada perbedaan itu aja. Oke. Terus kalau bicara persiapan, saya kira bagi penyelenggara khususnya Bawaslu, maka tentu ini waktu sebelum masuk tahapan harus menyiapkan berbagai hal ya. Dari sisi regulasi Perbawaslu, kemudian nanti sumber daya manusia untuk rekrutmen di jajaran Bawaslu provinsi, kabupaten kota, ad hoc kecamatan, desa kelurahan dan pengawas TPS. Dan inilah saya kira waktu yang tepat untuk mempersiapkan itu semua sebelum nanti kurang lebih di bulan Juni memasuki tahapan. Juni 2022 itu sudah memasuki tahapan. Oke. Karena undang-undang menyebut bahwa tahapan itu dimulai setidaknya adalah 20 bulan sebelum hari pemungutan. 20 bulan sebelum hari pemungutan. Jadi kalau pemungutannya 14 Februari 2024, ditarik ke sini 20 bulan ya kurang lebih di bulan Juni 2022 itu sudah mulai tahapan. Berarti memang tahapannya sebentar lagi kita sebentar akan lagi, memasuki ya, bersama ya Pak ya. 4 bulan lagi kurang lebih kalau di hari ini Februari ya. Luar biasa. Nah Pak, ini kalau misalkan saya lihat dari Perludem sendiri ini mengatakan bahwa pemilu 2024 di Indonesia ini akan menjadi salah satu yang paling rumit di dunia. Tanggapan Bapak setuju atau tidak Pak? Ya kalau kompleks barangkali memang dibandingkan negara lain memang paling kompleks. Lebih ya. kompleks ya? Paling kompleks ya. Kalau soal kerumitan saya kira kita punya pengalaman sebetulnya. Oke. 2019 kemarin itu kan didasarkan pada Undang-Undang 7 2017 dan besok sama karena nggak ada revisi. Jadi artinya apa? Penyelenggara pernah punya pengalaman di 2019, nanti 2024 sama. Oke. Cuma nanti peserta pemilu yang membedakan ya. Oke. Berarti Pilkadanya juga sama pernah. Jadi saya kira ini yang saya kira penting bagi penyelenggara ke depan adalah bagaimana melakukan evaluasi komprehensif atas pelaksanaan pemilu 2019, kemudian pilkada yang sejak 2015, 17, 18 dan 2020 apa yang kurang, yang tidak sempurna ya disempurnakanlah untuk pelaksanaan pemilu 2024 ini. Oke, berarti meskipun memang bisa dikatakan rumit tapi kompleks. Optimis ya Pak ya, akan lancar. Apalagi kalau bicara persiapan ini lebih matang daripada tahun 2019. Oke. Jadi waktu itu undang-undang disahkan, Undang-Undang 7 2017 disahkan tanggal 15 Agustus 2017. Sementara dalam pasal undang-undang itu menyebut tahapan dimulai 20 bulan sebelum pemungutan. Pemungutannya adalah waktu itu 17 April 2019. Maka ditarik mundur sini 20 bulan adalah jatuh pada 17 Agustus 2017. 17 Agustus. Jadi hanya 1 hari. Dari undang-undang disahkan, persiapan 1 hari langsung menetapkan tahapan. Dan ini lebih lama, udah diputuskan jauh hari, ini ada 5 bulan 6 bulan, udah tahu bahwa nanti 14 Februari 2024 hari pemungutan, jadi persiapan. Jadi saya kira dari sisi persiapan harus lebih optimis. Lebih optimis dan lebih matang juga lebih pastinya. Matang daripada 2029 dan kita dengan berbagai pengalaman yang kemarin 2019. Oke, baik Pak Abhan, terakhir mungkin boleh diajak kepada pemirsa TVR Parlemen untuk bisa memberikan suaranya dan pasti jangan golput di pemilu tahun 2024. Iya.
Ya, 14 Februari ya biasa anak muda dikenal sebagai Hari Valentine, Ya, kasih betul. sayang. Maka saya menyampaikan bahwa ini tidak hanya sekedar hari kasih sayang, tapi hari kasih suara. Kasih Jadi suara. masyarakat yang punya hak pilih, gunakan hak pilih besok tanggal 14 Februari 2024, datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda, dan menggunakan hak pilih itu bukan karena money politik, tapi Bukan. karena panggilan mempunyai hak konstitusional untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia 5 tahun yang akan datang. Betul Pasca sekali. 2024 itu. Baik, terima kasih banyak Oke. Pak Abhan, Ketua Bawaslu Republik Indonesia Terima atas kasih. bincang-bincangnya. Ayo. Kita berharap semoga nantinya pemilu semuanya lancar ya Pak ya. Ya, ke dan depannya. mudah-mudahan COVID sudah selesai, jadi Amin. normal gitu udah ya. Amin, amin. Baik, Ya. terima kasih sekali lagi Mari Pak. Salam sama-sama. sehat Yuk, selalu. yuk. Dan pemirsa, itu dia percakapan saya dengan Pak Abhan, Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Sekarang kita kembali ke studio.